Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, Mama Ella. Hari ini Mama Ella akan membacakan buku yang berjudul Sungai Berair Merah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, di hulu sungai Mahakam terdapat sebuah desa bernama Kembang Janggut. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah malau, yaitu mengumpulkan getah kayu di hutan. Kemudian mereka menjual dan ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Ketika musim malau tiba, Pak Moga dan adiknya Pak Kunci segera bersiap-siap dengan segala peralatan yang akan digunakan untuk malau. Malam itu, penduduk yang akan berangkat malau tertidur dengan pulas. Rupanya semua bangun kesiangan, kecuali Pak Moga yang bermimpi buruk. Ketika hari beranjak siang, satu persatu terbangun dari tidurnya. Pak Moga segera menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya. Kunci, sebaiknya kita tak usah berangkat. Semalam aku bermimpi buruk. Menurut nenek moyang kita, jika kita bermimpi seperti itu, bahaya akan menimpa kita. Ipar Pak Moga yang mendengarnya segera menyahut. Wah, 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 jika takut dengan mimpi itu, lebih baik ganti pakaianmu dengan Rupanya itulah kata sindiran yang pedas. Pak Moga pun segera menyahut. Tak apa kalau kalian tidak mau menurutinya. Jika terjadi sesuatu, janganlah menyesal. Keesokan harinya, rombongan itu segera berangkat ke hutan. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh hingga memerlukan waktu selama 3 hari. Ketika malam tiba, mereka beristirahat mendirikan tempat ala kadarnya untuk tidur. Sambil memasak bahan makanan yang mereka bawa, beberapa kali Pak Moga mendapat gangguan binatang seperti burung, kancil, dan seekor ular. Pada hari ketiga, sampailah mereka di tempat yang dituju. Mereka segera mendirikan sebuah pondok sederhana, melengkapinya dengan dapur dan bagian tempat tidur. Mereka merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan pada esok harinya. Ketika pemoga sedang bercakap-cakap dengan Pak Kunci, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak dari kolong dapur. Pak Moga, Pak Kunci segera mendekat. Tolong, ada orang yang melemparku dengan tombak, jerit istrinya terluka. Tak jauh dari situ, adik Pak Moga juga terkena tombak. Ia segera keluar pondok sambil membawa mandaunya. Sedangkan Pak Kunci tinggal di dalam pondok saja pura-pura tidak mengetahui hal itu. Hai, keluarlah kalian, aku akan membalas kejahatan kalian. Turunlah jika kalian lelaki pemberani. Pak Moga menantang orang-orang yang suka mencelakai istrinya dan adik iparnya. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang langsung menyerangnya dengan berbagai senjata. Sudah beberapa kali mereka mengayunkan senjata ke tubuh Pak Moga tetapi tidak berhasil melukainya. Sebaliknya, tebasan-tebasan Pak Moga berhasil mengenai orang-orang tersebut. Satu persatu mereka rebah ke tanah. Sebaliknya, Pak Moga tidak terluka sama sekali karena ia kebal senjata. Para penyerang itu pun segera melarikan diri setelah menyadari Pak Moga tidak terluka sama sekali. Pak Moga segera mengobati keluarganya yang terluka. Meski mereka baru saja diserang oleh bahaya, mereka memutuskan untuk tetap bertahan. Aku yakin mereka akan datang lagi menyerang kita. Tapi aku tak akan takut, seru Pak Moga. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Pak Kunci. Kita akan menetap di wilayah ini jika bukan sebagai perkampungan yang baru. Kita akan membuka sawah dan ladang serta memelihara ternak, kata Pak Moga. Seluruh orang yang mengikutinya segera membangun pondok di kawasan tersebut. Mereka bertani dan mengerjakan ladang sambil memelihara ternak. Jika musim malau tiba, mereka mencari kayu di dalam hutan. Pak Moga pun diangkat sebagai ketua kampung. Pada suatu hari, ketika orang-orang sedang pergi ke ladang, datanglah serangan dari arah utara. Rupanya orang-orang yang dulu dikalahkan Pak Moga itu meminta bantuan kepada orang-orang terkenal pandai menggunakan sumpitan. Pak Moga yang tinggal di dalam pondok menghadapi serangan mereka.
Senjata seperti tombak, parang tidak berhasil melukainya. Namun ketika seseorang melayangkan sumpitannya, ia berhasil melukai kedua mata Pamoga. Pamoga pun segera melemparkan mandaunya ke sungai. Mereka mendekati Pamoga dan bermaksud ingin menyerangnya, tetapi Pamoga adalah orang yang kembal senjata. Percuma saja, kalian tak akan bisa melukaiku. Masuklah ke dalam sungai, ambillah mandauku itu. Jika kalian berhasil menemukan mandau itu, barulah kau bisa mengalahkanku, kata Pamoga. Orang-orang itu segera terjun ke sungai memburu mandau Pamoga. Saat itu sungai berubah warna menjadi merah darah dan mandau itu tak berhasil ditemukan. Ketika senja tiba, penduduk pulang kampung. Mereka melihat Pak Moga duduk di depan rumahnya dengan mata yang terluka. Pak Moga menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Tak perlu khawatir, kalian tetaplah bekerja seperti biasa, kata Pak Moga. Penduduk kampung tiada merasa cemas atau was-was. Setelah itu tak ada lagi serangan dari orang-orang tersebut. Desa itu terkenal aman dan makmur. Hingga sekarang tempat di pinggiran sungai itu ditumbuhi pepohonan. Rumput-rumput yang tumbuh di sana berwarna kemerah-merahan. Oleh karena itu dijuluki sebagai sungai berair merah. Nih ingat ya adik-adik, cerita ini termasuk legenda, yaitu asal mula sungai berair merah. Legenda tersebut mengajarkan supaya kita tetap bertahan terhadap segala rintangan, supaya menjadi orang yang berhasil. Kita harus menghadapi segala tantangan dengan gigih. Jika adik-adik memiliki cita-cita yang mulia, teruslah semangat untuk meraihnya, jangan ragu dan menyerah jika menemui tantangan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.